Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala. Iku ya jalun datakan sabah Allah farahana ingkunga kita iyakum wa iyakum lan sira kabeh. Ayyuhal ahbabu iling-iling pira-pira kekasih an-naziruna kang padha ningali fi hadzal kitab ing dalam ikilah kitab karena Allah taala wa ridha lan kana ridha saking Allah. Ayil in'am dikasih paring nikmat bitawamil musyahadati kelawan langgenge musyahadah wa iya ja'alana lan yenton dadakan sabawlan kita min ahlil fahmi saking ahlul faham anhu saking Allah wa muta ahlul fahmi walladina hum akeh yafhamuna kang faham sapa alladina anillahi saking Allah muradahu murate ya Allah minum saking alladina wa huwa utawi muradu iku ikbaluhum alai matub alladina alaihi si Allah wa ishtighaluhum lan alaikatul alladina bi khidmati iklan khidmah marang Allah wa yafhamuna lan faham sapa alladina anu saing Allah annahu satumni Allah iku hadirun hadir ma'hum sertani alladina fayuraqibuna mongko nginjen sapa alladina fayuraqibuna mongko nginjen sapa alladina ing Allah fi harakati min dalam pira-pira upaya alladina wa sakanati min pira-pira menengi alladina wa yafhamuna lan faham sapa alladina anu saing Allah anna wing satu meni Allah iku qaimun cuman fil asya'i kelawan pira-pira perkara wa anna anan satu meni asya'i ku adam ora ono mahdun kang murni fala yaltafituna mongko ora podo nole sabal ladina ilaiha marang asya fi jalbina fi ing dalam nari kemanfaatan wala tafidhan ora nola kemelaratan wa yafhamuna lan faham sapa alladzina anu saing Allah anna ing satamuna Allah iku ma'hum sertani alladzina bidati klati Allah la ilmi ora kelawan ilmu Allah kama kaitini barang ya fahamu kang faham ing ma sabal mahjubuna pira-pira kang ten aling-aling itu ahlu talil wal barahin lan ahlul barahin ila ghairi dzalika mukammalan diani mukun dikafe mimma bayani barang bakang taimaikum qarrarun tentapakan ida ahli syuhudi wal iyani mungguwe ahli syuhud wal iyan وألا يجعلنا لن datakan sapa Allah yang kita minal ghafilina setengah saking pira-pira kang padha lali alladzina yung aka ishtaghalu kang ketungkol sapa alladzina bil aqwani kan pira-pira alam anil mukawwini saking zat kang nyiptaaken walam yafamu lan ora faham sapa alladzina muradallahi ing kersane Allah ingkang ten kersaaken Allah murad Allah ingkang ten kersaaken Allah min saking alladzina falam yaqbalu muqaramat sapa alladzina ala taati ngatasi taat marang Allah wa in aqbalu lalamun matib sapa alladzina ali ngatasi taat fi dhahirihi muqallawat dhahiri alladzina tuna qulubihim ora pira-pira atini alladzina wa yusrikal niyantong ngambahaken sapa Allah pinagran kitab masalikal muttaqina ing pira-pira dalani pira-pira kang padha takwa alladzina yung akiyataquna kang padha ngetoi sapa alladzina ma ing barang siwa kang saliyane Allah subhanahu wa la yaltafituna muqara nole sapa alladzina ila ghairihi marang diani Allah fi jalbin para ing dalam nari manfaat wala tafillan oran wala baya wala yaghibuna lan ora sirno sapa alladzina anu saing Allah
tarfat ainin kelawan sak kedipe moto wa diutai iki ku ala maratibit taqwa luwe luhur-luhure piro-piro tingkatane takwa wa tuna dzalika lan iku saanda bihadihi ittiqau ma'asin jawarihi utawi ngrekso piro-piro kemaksiatane piro-piro kauto wa syahwatin nufusi lan piro-piro syahwate wa syahawatin nufusi lan piro-piro syahwate piro-piro nafsu wa tuna dzalika lan iku sandape mengkono kang mesti nutur ittiqa syirki utawi ngrekso saking syirik bimanihi kelawan anugerah Allah wa karamilan kalau manani Allah aila billatin keseorang kelan illat tahmiluhu kan kelemak napa illat wa igma ala dhalika nasim kun nikabe ka amalina kaitine pira-pira amal kita al madkhulati kanten campur aduk kan cacat wallahu ta'ala yaj'alu farhana wa iyyakum bihi wa birridha. Iki luar biasa. Ya. Pagi ini adalah pagi sing luar biasa di mana kula kali sampeyan isu iki oleh dungane wali. Kula kali sampeyan isu iki nemu donga, duduk dungane sembarang wong tapi dungane wali sing ngarang kitab Hikam yaitu Ibnu Athaillah As-Sikandari. Beliau mendoakan orang-orang sing ngaji hikam iki. Beliau mendoakan wallahu ta'ala yaj'alu farhana wa iyyakum ayyuhal ahbab an-nadhiruna fi hadzal kitab. Semoga Allah menjadikan bunga kita, menjadikan kegembiraan kita dan kalian ayyuhal ahbab wahai kekasih-kekasih an-nadhiruna fi hadzal kitab yang melihat kitab ini. Maksudnya apa? Ya sing ngaji. Semoga Allah menjadikan kita dan yang melihat kitab ini menjadikan kebungahan kita iku bihi dengan Allah, tidak dengan selain Allah. Kasih diterang wingi dengan peparingi Allah dan selain dengan peparingi Allah dan lain-lain. Semoga ini karo sing aran kitab iki awak dhewe didadekno sing paling didungakno dadi sing paling dhuwur dhewe ketika memperoleh nikmat sing diterangno wingi kula bahwa manusia itu ketika mendapatkan peparing Allah iku ono sing hanya melihat peparing iku, ono sing kedua melihat peparing itu seneng tapi juga meyakini dan menyadari kutuba Allah. Terus ono sing paling tinggi tingkatane yaitu dia tidak melihat peparing itu bungai bukan karena sesuatu itu tapi bungai karena Allah. Sing paling tinggi. Bunga bukan karena peparingnya, bukan karena sesuatu nih, tetapi bungai karena Allah. Bunga dengan Allah. Nah iki awak dhewe sing ngaji kitab iki karo sing ngarang ditungakno Allah taala yaj'alu farhana wa iyyakum ayyul ahbab an-nadhiruna fi hadzal kitab bihi wa birridha minhu. Semoga Allah menjadikan kebungaan kita dan kalian semua sing melihat kitab ini, semoga Allah menjadikan kebungaan kita itu bunga dengan Allah. Bunga dengan ridha Allah. Nek bunga dengan selain Allah, yang namanya selain Allah itu pasti hilang. Ya kan? Wis tahu wae nang dunya iki sing kaya. Wis apa wae. Pasti sirna. Tapi Allah tidak akan sirna. Nek bunga itu dengan selain Allah, maka ketika selain Allah itu apapun wujudnya itu hilang, pasti kita akan bersedih. Terus mesti itu. Kita akan bersedih. Tapi nek bunga dengan Allah, kita tidak akan bersedih. Karena Allah tidak akan sirna.
Wa yaj'alana min ahlil fahmi anhu, dan semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang faham akan kersane Allah. Semoga kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang memahami kersane Allah. Allah itu ngersano apa sih nang awak dhewe kan. Kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Nah, kita ini paham apa enggak? Apa sing dikersakno Allah dari awak dhewe? Kita ini hamba Allah, paham enggak kita yang dikersakno Allah dari kita itu seperti apa sih? Maka ambek singaran kitab ini awak dhewe didongakno paham ambek kersane Allah. Didadekno golongane wong-wong sing paham tentang kersane Allah. Lah sapa ahlul fahmi? Siapa ahlul fahmi, ahli faham tentang kersane Allah? Humul ladzina yafhamuna 'anillahi muradahu minhum. Wa huwa iqbaluhum 'alaihi wa ishtighaluhum bi khidmatihi. Wong sing ahli faham kersane Allah. Nah, apa kersane Allah iku? Apa sing dikersano Allah dari kita? Iqbalum ali wa ishtighalum bi khidmatihi. Sing dikersano Allah dari kita itu adalah iqbal ala Allah, madhep nang Allah. Wa ishtighaluhum bi khidmatihi, sibuk berkhidmat kepada Allah. Lah awak dhewe iki ambek sing ngaran kita iki ditungakno golongane wong-wong sing paham ambek kersane Allah. Apa kersane Allah? Kersane Allah itu adalah kita iqbal ala Allah, madhep nang Allah dengan mengerjakan macam-macam ketaatan. Mengisi waktu dengan macam-macam ketaatan itu jenenge iqbal ala Allah. Wong biyen, wong jaman biyen di kita Indonesia kita, orang-orang dulu itu ketika dikatakan kanu idza balahu arba'ina sana yat'una fi rasyahum wa yaqbaluna 'ala Allah. Mereka orang-orang dulu kalau sudah menginjak 40 tahun umurnya, maka dia lipat tempat tidurnya dan dia menghadap Allah. Jadi ini umur 40 tahun itu siap-siap. Tempat tidurnya itu dilipat. Wis diringkesi. Wis gak wayahe turu-turuan. Wis wayahe ngedep nang Allah. Maksudnya wis cepat-cepat. Lah iki tambah tua tambah ngerakno turu. Ngaji yo turu. Ono omah yo turu. Ngaji yo cek ngantuk. Apa model gini. Maka awak dhewe karo sing aran iki ditungakno menjadi ahlul fahmi, menjadi orang-orang yang paham akan kersane Allah dari awak dhewe iki. Apa kersane Allah? Kersane Allah itu adalah iqbal ala Allah, madhep marang Allah. Mengisi waktu-waktu kosong dengan beribadah kepada Allah. Macam-macam ketaatan. Mulane awak dhewe iki hendaknya memprogram diri sendiri. Ya, memprogram diri sendiri. Ya apa? Ya kaya harus sekolah ngono jadwal. Nek yamine lapo maca Quran misalnya. Nek yamine zikir. Zikir apa? Iki dikiri. Sapiro apa istiqomah ambek waktu, apa istiqomah ambek bilangan, ambek bilangan ditentokno pemuda salawat 10.000 apa terserah. Maka waktu itu akan terisi dengan baik. Tapi ini awak iki
gak memprogram diri sendiri, ya waktu itu terbuang percuma, mempunyai gak ditoto. Tapi nanti ditoto, aku sedina maca Quran 5 juz. Misalnya bikin ngomong misal. Aku sedina maca sholawat 10.000 misalnya. Nah itu waktu akan terisi. Yaitu jenenge iqbal ala Allah, madhep marang Allah dengan macam-macam itu atau apa. Tanpa ditoto awak iki gak iso. Ono waktu nganggur ngeleset. Ono waktu nganggur TV, ono waktu nganggur tulinan handphone. Akhirnya waktu terbuang cuma-cuma. Jadi rugi. Maka ditoto. Nek bengi tangi jam piro sampai jam piro, tangi jam piro sampai subuh, diisi opo ae, ngoten. Tegene mana ke Syekh Abdul Qadir Jailani nek bengi waktune dibagi sebagian ke maca Quran, sebagian ke zikir, sebagian ke tafakkur. Ngoten mana ke iku ngoten diterangaken ngoten. Maka supaya iso iqbal ala Allah, supaya iso madhep nang Allah. Nah, waktu ini ditoto, awal ini ditoto. Sapa sing nok ya awake dhewe. Wong awak dhewe iku gak melok tarekot. Kecuali wong sing melok tarekot mbok apa jenenge iku ono wirid-wirid tertentu. Wastighalhum bi khidmatihi, istighal menyibukkan diri dengan berkhidmat kepada Allah. Maknanya meh podo. Berkhidmat kepada Allah itu dia menggunakan jasa kita ini untuk menjalankan ketaatan, menggunakan anggota badan kita ini untuk taat kepada Allah, itu istighfar. Ya sekaya wong piye, sekaya bambai wong ndoro semua zaman piye. Wis ngene iku kehidupan istighfar ala Allah, istighfar bi khidmatihi, iqbal ala Allah. Nah, iku sing dilakoni Mbah Mah jaman biyen. Wis gak ono sing dipikir kecuali ngedep marang Allah. Ngono wong-wong jaman biyen iku. Wa yafhamuna anhu annahu hadirun ma'ahum. Ahlul fahmi itu memahami bahwa Gusti Allah itu hadir bersama mereka. Gusti Allah itu hadir bersama mereka, fayuraqibunahu fi harakatihim wa sakanatihim. Orang-orang ahlul fahmi, orang-orang ahli faham kepada Allah, mereka itu menyadari bahwa Allah itu hadir bersama mereka, fayuraqibunahu, maka mereka nginjen-nginjen kepada Allah. Apa nginjen-nginjen kepada Allah itu? Ya mereka merasa melihat Gusti Allah fi harakatihim wa sakanatihim, di dalam gerak dan diam mereka. Muraqabah. Iku mau muraqabah iku merasa dilihat Allah, muraqabah. Maka mereka bermuraqabah kepada Allah di dalam gerak dan diam mereka. Wa yafhamuna annahu qa'imun bil asya, dan memahami bahwa Allah itu qa'imun bil asya, Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Qa'imun bil asya, kabeh Gusti diatur karo Allah. Wa anna adamun mahdun, dan bahwa selain Allah itu adalah murni tidak ada. Adamun mahdun, murni tidak ada. Maka orang-orang ahlul fahmi ini tidak terkesan dengan makhluk. Apa yang dimaksud bahwa adamun mahdun, bahwa semua itu tidak ada bagi orang-orang ahlul haqq, bagi orang-orang tasawufi, bagi wali-wali cara gampangan itu, bahwa asya, segala sesuatu selain Allah tidak ada. Maksudnya tidak ada itu apa? Mereka tidak terkesan oleh selain Allah, itu tidak terkesan. Hatinya itu tidak terkesan.
Berarti ilokno, berarti elem, gak ngaruh. No atine ndak ada pengaruh. Di ilokno yo gak makel, di elem yo gak seneng, iku lho. Tak jenenge padha PKO. Di ilokno yo gak makel, gak ngreket. Di elem yo gak ngreket. Iku jeneng Adam Mahmud. Kayak Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi murid Ibrahim Ibnu Adham. Ono wali besar jenenge Syaqiq Al-Balkhi wong Afghanistan. Ketika di dalam peperangan itu turu senggur-senggur. Saking damainya hati ini. Tidak terkesan dengan sekeliling. Nah, itu. Maka bagi orang-orang ahlul fahmi, orang-orang yang ahli faham kepada Allah, al-asya, apapun maksudnya, selain Allah, itu adalah adabun mahdud, itu murni tidak ada. Murni tidak ada bagi mereka. Fala yaltafituna ilaiha, karena dianggap tidak ada. Fala yaltafituna ilaiha, mereka tidak pernah noleh kepada selain Allah itu. Karena tidak ada musuh ana kau ditoleh. Kau kok ditoleh. Noleh pula noleh perkara sing ono. Maka mereka tidak pernah menoleh kepada selain Allah, karena itu bagi mereka tidak ada. Fi jalbi naf'in wala daf'i dararin. Jadi mereka tidak pernah menoleh kepada selain Allah dalam urusan menarik kemanfaatan atau dalam urusan menolak mara bahaya. Tidak pernah berharap kepada selain Allah untuk urusan urusan kemanfaatan atau urusan itu urusan bahaya. Urusan kemanfaatan itu apa ya? Urusan hajat. Kemanfaatan, urusan hajat. Hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, atau urusan doror, urusan hal-hal yang bahaya bagi dirinya, kayak lorot dan seterusnya. Maka mereka tidak pernah menoleh kepada selain Allah dalam urusan jalbun naf'in atau daf'u dororin. Wa yafhamuna anhu annahu ma'ahum bidatihi wala la bi'ilmihi kama yafhamuhu al-mahjubun ahlu dalil wal barahin. Ini angin. Terus dikatakan dukur dan awak dhewe gak paham. Nek wis gak paham ambek hal-hal sing mengenai wali-wali Allah, itu kita tidak boleh menyangkal. Walaupun itu koyoke bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, yang kita tahu. Gak oleh nyangkal. Wis kudu diterima ae dan menganggap durung tutup awak dhewe, kefahaman awak dhewe gak nutut seperti yang mereka paham. Apa iki mang soal? Ini adalah wa yafhamuna anhu annahu ma'hum bidatihi la bi'ilmihi. Orang-orang ahlul fahmi itu mereka memahami bahwa Allah itu bersama mereka zatnya bukan ilmunya. Jadi ma'iyatullah atau kebersamaan Allah itu dengan zatnya bukan dengan ilmunya seperti yang diterangkan atau difahami oleh orang-orang ahli dalil wal burhan, orang-orang ahli kodwai, ahli bukti. Sama enggak paham. Menurut orang-orang ahli dalil, orang-orang sing ahli dalil, ahli burhan, ahli bukti, ketika memahami kebersamaan Allah, kalau misal inna Allah ma'ana la tahzan inna Allah ma'ana, kanjeng Nabi Allah nyeritakno dawuh kanjeng Nabi no Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Abu Bakar itu susah karena orang-orang kafir sing mengejar kanjeng Nabi ketika hijrah itu sudah berada di mulut Huwathur. Maka Sayyidina Abu Bakar bersedih hati. Kuatir sampai kanjeng Nabi
ketangkep. Maka saya ciri kanjeng Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakr, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Jadi kanjeng Nabi Abu Bakar menenangkan Abu Bakar. Ya Abu Bakr, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang Wallahu thalithuhuma, Allah yang ketiga. Ini jenenge ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Nah, ma'iyatullah ini sering dipahami oleh orang-orang ahli dalil. Itu adalah kebersamaan Allah, itu adalah ilmunya. Ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu meliputi segalanya. Meliputi semua makhluk. Dimanapun kamu berada, Allah itu tahu. Itu ma'iyatullah. Atau ma'iyatullah itu pertolongan Allah. Bukan zati Allah. Paham tak, Pak? Kebersamaan Allah, ma'iyatullah, menurut orang-orang ahli dalil, itu adalah ilmunya Allah. Kebersamaan itu ilmunya Allah bersama hambanya. Tapi menurut orang-orang iki, ahlu tahqiq iki mau menurut iki, ma'iyatullah itu kebersamaan Allah itu bidatihi, dengan zati Allah, la bi ilmihi. Oh, bukan dengan ilmu, tapi dengan zatnya. Kama yafhamul mahjubuna ahlu dalil wal barahin. Sebagaimana yang difahami oleh sebagaimana yang difahami oleh ahli-ahli dalil dan ahli burhan. Tidak seperti itu maksudnya. Kebersamaan ma'iyatullah ya zati Allah, itu ilmunya Allah. Ini gak kena dinalar, ini itu ilmu nalar. Bukan ilmu nalar. Maka orang-orang yang memahami seperti ini itu adalah orang-orang ahlu tawajud. Nanguni ilmu tasawuf orang istilah tawajud, wujud, apa artinya itu? Orang kita bedi bahas soal istilah-istilah. Bagian ini Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika beliau mengalami tawajud, itu beliau mengatakan, ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubahku ini kecuali Allah. Nek iku kon sing ngomong ya kon dadi kafir, dadi musyrik. Kon mengatakan ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Tidak ada di dalam pakaian ini kecuali Allah. Yo kafir nek kon sing ngomong. Wong kon juga ahli tawajud. Ada orang-orang ahli tawajud. Yo gak kafir karena memang itu yang mereka rasa. Ini bukan logika, juga bukan nalar. Ini adalah rasa. Menurut saya. Nenene Jawa ono Syekh Siti Jenar ya. Ono tokoh Syekh Siti Jenar. Iku ceritane yo ketika jadi KPD di Wali Songo itu ceritane cerita. Disusul ambek Sunan Kalijaga ceritane novel niku. Disusul ambek Sunan Kalijaga Syekh Siti Jenar ditimbali Wali Songo. Ngono lah kurang lebih. Jadi Siti Jenar gak ono sing ono Allah. Tinggal ngono niku. Siti Jenar gak ono sing ono Allah. Iku orang-orang ahlu tawajud. Mereka merasa ma'iyatullah itu dengan zat bukan dengan ilmu. Nah, memang ya ini bertentangan dengan dalil-dalil zahir, ya kan? Tetapi ketika kita mendapati omongan-omongan atau perkataan-perkataan para wali, orang-orang sufi, orang-orang ahli tahqiq, ketika kita mendapati perkataan-perkataan mereka itu bertentangan dengan nas-nas secara zahir yang kita tahu,
Itu kita tidak boleh menyangkal. Suul adab, bahaya. Isok kena hafal. Jadi ketika kita melihat perkataan-perkataan orang-orang sufi bertentangan dengan nas-nas dohir, itu kita harus menerima bahwa kita katutup kuno. Artinya nyalana awak dewi katutup. Ojo nyalana wali, salah iki. Ono Quran ngene. Ya kaya nang ngene hikam awal-awal kan diterang tentang bahwa sing kesimpulan ibadah ku ojo ngarep pahala. Jadi ibadah karo ngarep pahala iku padha ambek kon ngrasa duwe anugerah nang Allah. Duwe anugerah, duwe jasa nang Allah. Karena kon iku ibadah, poso, kon merasa berhak untuk mendapat imbalan sejenenge pahala iku. Iku tidak banyak seperti uang becak. Dari becak kini Wonokromo, ya dia merasa punya hak untuk bayaran mau. Rampolai uang mau polan apa? Lah tak becak. Makanya ibadah itu tujuannya adalah pahala, ya kan? Berarti sama saja kita itu merasa berjasa kepada Allah. Sehingga puji Allah, puji LDW berhak mendapatkan pahala. Itu nih cari kita pikir. Tapi nak Quran itu pirang-pirang Gusti Allah iming-iming pahala. Pirang-pirang. Wis deloken wae. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat dan seterusnya. Diterang niku cek awakmu kepingin, ya kan? Cek kepingin. Bareng ngono Quran cerita tentang swarga wis pirang-pirang. Cerita tentang neraka yo pirang-pirang. Ya kan? Untuk apa? Ya supaya kepingin. Ketika bisa Allah cerita swarga ya supaya kepingin, cerita neraka ya supaya kepingin. Tapi Rabi Al-Adawiyah itu mengatakan di dalam doanya itu, ya Allah, nek ibadahku lo datang panjenengan ki krono kepingin swarga, panjenengan tutup swarga. Menawi ibadah kula dateng panjenengan krana kula niki takut neraka, pengen buka pintu neraka. Ini kan sulit dipahami. Ya, kecuali oleh orang-orang tertentu. Gusti Allah paming swarga, ya supaya dhewe kepengin mlebu swarga sehingga beramal soleh. Nah, ning Quran iku diterangno sing mlebu swarga iku wong sing amal soleh. Iki lho swarga kok ngene ceritane. Kanggo sapa? Wong sing amal soleh. Jadi kemudian uangku kepingin swarga terus beramal soleh. Neraka yang unik. Tapi Rabi'ah berkata seperti itu. Artinya kesimpulan ini, ketika dewi ngaji kitab-kitab yang ini kemudian memahami bahwa ini kok bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, maka adabe adalah awak dewi nerima yus iku saking awak dewi sing gak paham, kok oleh kemudian awak dewi mengkritisi ya daun-daun ini wali-wali soalnya bahaya iktirat atau menentang wali itu bahaya. Bahaya itu isok suul khotimah. Bahaya kesandung ngono ae. Kalau puskesmas waras. Tapi nek bahaya itu adalah hati sing tertutup iki bahaya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.